Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kiai. Ya, Ya, sudah sehat ini. alhamdulillah. Itulah Danaba. Ya, Pagi ini selama 3 subuh Danaba datang ke tempat tidur saya Iya. untuk rekaman demi Iya. mengisi acara subuh. betul. Tapi kali ini alhamdulillah Nah, kita sudah rekaman di RRI. betul Pak Nah, Kiai. untuk itulah Danaba barangkali saya pertama-tama menyampaikan Iya, ucapan terima kasih dan selamat kepada Rumah Sakit Umum ya. Islam Faisal yang selama 8 hari 8 malam dirawat dan apa? Iya, betul. Kepada jajarannya saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khaira. Iya, Yang kedua kepada majelis ta'lim yang datang membesuk dengan berdoa Iya. agar saya dapat sembuh, alhamdulillah. iya. Kemudian kawan-kawan yang datang membesuk sebagai teman dan kawan akrab, saya juga mengucapkan jazakumullahu khaira. Iya, Dan iya. yang ketiga, anak saya yang bertugas sebagai dokter di Sulawesi Tengah di Marowo, supaya tidak lagi bingung apa Pak sudah sehat walafiat. Oh, Nah, itulah Danaba sebagai pendahuluan kita bertemu di RRI ini pada pagi ini sebagai hari pertama Iya. kita melanjutkan dialog yang sudah hampir terputus. Iya. Nah, itu Danaba. Hampir ya Pak Kiai. Hampir. Iya. Tapi tidak jadi. Enggak jadi. Karena rasa tanggung jawab. Walaupun di kasur Betul. tetap mengisi acara dan apa. Alhamdulillah. Ya, ini lagi Pak Nah, Kiai. sekarang apa cerita? Ini dari saudara Nadir Langge. Nadir. Nadir Nadir. Langge. Mm-mm. Di ujung Pandang. Iya. Apa ceritanya? Dan apa? Dari Malunda Pak Kiai. Uh-uh. Malunda Majene. Uh-uh. Ya, ini. Di daerah kami Mm-mm. hampir 100% Iya. penduduk melaksanakan ibadah puasa. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Mm-mm. Namun sayang Mm-mm. salat 5 waktu tidak pernah diperlakukan. Iya. Mm-mm. Bagaimana kira-kira tanggapan Pak Kiai dan Naba? Iya. Iya, Satu iya. masalah. Iya. Yang kedua lagi dan apa lagi? Yang kedua lagi, Mm-mm. bagaimana jika suatu daerah tidak menetap perkuburannya? Iya. Jadi ada perkuburan tapi tidak menetap. Iya. Tiap penduduk meninggal mereka diantar Iya. dan dikuburkan di lokasi sendiri. Iya. Mohon tanggapan mengenai hal ini. Iya. Ya. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, Itu saja. itu saja. Begini dan apa? Ya, bagaimana? Memang firman Allah dalam Al-Quran dan apa? Innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Artinya? Sesungguhnya sholat itu memang berat, Iya. kecuali atas orang yang khusyuk. Iya. Suatu fakta nyata dan apa ya? Ya, Semua orang Islam ini bisa menjalankan ibadah puasa. betul. Tapi tidak semua yang berpuasa dapat menjalankan ibadah sholat. Iya. Semua umat Islam itu dapat bayar zakat. Iya. Tapi tidak semua yang berzakat menjalankan ibadah sholat. Iya. Semua umat Islam yang mampu bisa naik haji. Iya. Ya, tetapi belum tentu yang haji itu banyak menjalankan ibadah sholat secara teratur. Oh, begitu Kak Pak Nah, Kiai? itu fakta dan apa? Oh, fakta itu deh. Ya, sebab itu sudah ketentuan Tuhan mengatakan sholat itu berat. Oh, iya. Kecuali atas orang khusyuk. Iya. Yang perlu dikejar di sini masalah khusyuk dan apa? Iya, betul. Nah, apakah itu khusyuk? Iya. Yang pertama, cara yang harus ditempuh untuk capai khusyuk ialah latihan semenjak awal. Iya. Karena kalau dilakukan sholat ini semenjak usia 7 tahun, Iya. sampai Nabi katakan usia 10 tahun anakmu tidak sholat itu dipukul. Iya. Bila sudah teratur semenjak kecil, Iya. maka perasaan berat itu tidak ada. Betul Pak Kiai. Dan perasaan khusyuk akan timbul. Iya. Disinilah sebabnya. Sebab apa peribahasa bilang dan apa? Ya. Kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa, sampai tua tidak bisa dirubah. Oh, iya. Kalau sudah terbiasa dengan menjalankan ibadah sholat semenjak kecil, itu sampai besar susah dirubah. Dia tidak bisa tinggalkan. Iya, betul itu. Nah, itu karena sudah suatu kebiasaan. Iya. Ya. Nah, contoh lain lagi dan apa? Contohnya. Kalau orang biasa menggosok gigi setiap mandi, Iya. mandi pagi gosok gigi, mandi sore gosok gigi, sudah terbiasa. Iya.
Coba dan Naba tinggalkan gosok gigi agak 3 hari 3 malam. Perasaannya dan Naba bagaimana? Kenapa sayang nih Sur? Nah, itu contoh. Itulah sekedar contoh. Contoh kebiasaan namanya. Oh iya iya. Iya. Nah itu. Iya iya. Dapat dan Naba rasakan. Tentu sudah ndak enak terasa itu. Ndak enak rasa. Begitu orang menjalankan ibadah sholat yang terbiasa. Iya iya. Jadi dengan demikian dan Naba, bahwa ibadah sholat ini memang perlu bimbingan orang tua semenjak masa usia 7 tahun sampai usia 10 dan seterusnya. Betul Pak Kiai. Nah, kalau orang tua terlambat, jangan menyesal. Iya iya. Kalau anak sudah sulit dibentuk setelah usia-usia yang dikatakan remaja. Iya iya iya. Nah, inilah dan Naba dalam rangka bahwa menjalankan puasa tetapi tidak sholat, berzakat tidak sholat, ya. Iya. Nah, mengerjakan ibadah haji tidak sholat. Iya. Sesungguhnya belum mencapai kesempurnaan dari ibadahnya itu. Iya iya iya. Nah, maka kita mengharapkan sempurnakanlah ibadah puasamu dengan sholat. Iya iya. Sempurnakanlah zakatmu dengan sholat. Iya iya. Sempurnakanlah hajimu dengan sholat yang teratur. Iya. Itu yang harus dilakukan oleh umat. Iya, memang Pak Kiai, karena masalahnya manusia tidak lebih dan tidak kurang budak kebiasaannya. Nah, itulah. Biasa merokok jadi budak rokok. Betul. Biasa minum balok jadi budak balok. Nah, tapi tinggal kala budak yang tidak baik. Budak yang tidak baik enggak usah. Biasakanlah sembahyang terus. Nah, itulah yang dikatakan tadi. Kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa sampai tua tidak bisa dirubah. Iya. Kalau teranjak kepada yang baik, maka dia menjadi terbiasa dengan yang baik. Iya, nah, itu iya. dan Yang kedua lagi Pak Kiai. Yang kedua dan apa? Ialah masalah kuburan. Iya, iya. Memang masyarakat kita di pedalaman mempunyai pekarangan-pekarangan yang luas. Iya, iya. Pekarangan-pekarangan yang luas. Tapi ini tidak mungkin dipertahankan untuk selamanya. Iya, iya. Sebab apa? Satu rumpun keluarga itu berkembang menjadi 4 anak perempuan. Iya, iya. Ya, 4 anak perempuan atau 5 anak laki-laki dan semacamnya. Iya, iya. Berarti tanah itu akan diisi dengan bangunan baru. Iya, iya. Akibatnya tadi perkarangan luas nanti akan jadi sempit. Iya, iya. Maka mengubur mayit di pekarangan tidak mungkin dipertahankan untuk selamanya. Iya, betul. Nah, kita harus mencari areal perkuburan bersama antar masyarakat. Iya, iya, iya. Nah, iya, itu iya, dan iya. Jadi kita mencari tanah wakaf. Iya, jadi perlu dimusyawarahkan ya. Itu oleh apa yang dikatakan dalam kehidupan adat dalam masyarakat kita. Iya, iya, iya. Pemuka agama, pemuka adat dan pemerintah sudah harus memusyawarahkan untuk mencari lokasi kuburan supaya tidak selalu di pekarangan. Sebab pekarangan nanti menjadi sempit, maka kuburan yang ada di pekarangan yang sempit membahayakan bagi kesehatan. Oh, itu iya, dan iya, Naba. iya. Selesai nih Pak. Iya dan Naba. Mudah-mudahan masyarakat kita di sana dapat mengusahakan itu. Itulah Saudara Nadir. Ini lagi Pak Kiai. Iya. Ini dari saudara, enggak pakai nama ini rupanya Iya, Pak Kiai. kulitnya. Kulitnya saja dilihat. Dari saudara Samsudin. Nah, itu. Jenek Ponto. Nah, itu ada namanya. Ada. Nah, begini. Dengan hormat Pak Kiai dan Naba. Perkenankanlah saya menanyakan masalah ini. Iya, iya. Seorang petani berkebun di lereng gunung. Kebetulan menemukan seekor ular besar. Iya, iya, iya. Segera ditangkap. Iya. Lalu dibawakan kepada si pembeli ular. Ular itu dibeli kepada si pembeli. Ular sebanyak seharga Rp40.000. Iya, iya. Maka dari sebagian uang itu dibelikan kepada panitia masjid. Iya. Sebagai uang sumbangan. Mohon penjelasan Pak Kiai. Iya. Haramkah atau bagaimana? Oh iya. Iya, ular Begini, besar Pak. Pak Kiai. Iya. Masalah menjual kulit ular. Iya. Ya. Bahwa ular ini haram dimakan dan Naba. Iya, ularnya haram dimakan. Iya. Ya. Tetapi kulitnya yang disama, Iya. ya kulit ular yang disama halal untuk dijual.
Halal kalau dijual. Ya halal. Iya. Sesudah disamak, dikeringkan, kemudian dijual, Iya. itu uangnya adalah halal. Halal. Jika dia makan dan dia sedekahkan ke masjid, itu tetap dihitung sebagai berpahala. Iya. Ini tidak disamak pakai. Iya, diapakan? Hanya ditangkap saja ularnya lalu dibelah-belah. Tetap itu sebenarnya pada hakikatnya mungkin dijual hidup, tapi oleh orang yang membeli itu akan diambil kulitnya. Oh iya. Begitu dan apa? Jadi boleh ya? Iya. Nah, yang kedua lagi, seekor kambing selalu berkeliaran masuk perkebunan orang, perkebunan orang, memakan tumbuh-tumbuhannya. Berarti kambing ini menurut apa itu? Mencuri tumbuhan. Namun tumbuhan ini masuk menjadi darah dagingnya. Apakah kambing itu halal atau haram dimakan orang asal dari barang curian? Nah, ini Pak Kiai. Saudara dan Abah? Iya. Itu kambing tidak pernah mencuri. Iya. Iya. Jadi kambing tidak pernah merampok. Iya. Kambing tidak pernah mencuri. Iya. Walaupun yang dimakannya itu hak orang lain. Iya. Jadi kalau tidak mau kenal hak orang lain jadi kambing. Oh iya. Sebab binatang bagi dia segala saja makanan di mana saja dan kapan saja milik siapa saja bagi dia adalah untuknya. Betul. Kalau kambing? Iya, kalau kambing. Iya. Jadi apa saja bentuk makanan dalam pekarangan siapapun itu barangnya, bagi binatang ini bukan hanya kambing tapi semua binatang itu adalah halal buat dia. Dia tidak mengenal istilah hukum halal dan haram. Betul. Itu terhadap binatang. Namanya binatang. Namanya binatang. Iya. Jadi kalau kita memakan kambing itu bagaimana? Tidak ada masalah. Iya. Kambing itu halal. Iya. Oh, dia memakan barang orang, tidak ada masalah. Barang ini bukan barang orang, dia makan barangnya. Oh. Karena dia tidak mengenal milik siapa. Oh. Nah, itu dan apa. Jadi tidak ada istilah hak milik pada binatang. Iya. Yang ada pada binatang adalah apa yang enak dia makan. Di pekarang siapa tidak persoalan. Betul. Nah, itu dan apa. Iya. Nah, ini lagi Pak Kiai. Dari mana? Dari Muhammad Ali Gani. Dari Majene. Mungkinkah Allah mengabulkan permohonan orang yang berdoa agar orang yang mati kafir dilepaskan dari siksaan di akhirat? Nah, mungkinkah Allah mengabulkan permohonan orang yang mati kafir? B. Andai kata kita bersalah kepada orang yang telah meninggal dunia, sedang kita belum sempat minta maaf semasa hidupnya, bagaimana cara kita minta maaf kepadanya? Mohon penjelasan Pak Kiai. Habis? Ya, itu habis. 2 saja. Iya. Begini dan Abang. Iya. Apakah Tuhan akan mengabulkan doa orang-orang Islam terhadap yang non-Muslim? Iya. Dengan ketentuan firman Allah pada surat Taubah dan Naba, menyangkut doa Nabi Ibrahim terhadap ayahnya, doa Nabi Muhammad terhadap pamannya Ali bin Abu Thalib, sudah dijawab oleh Tuhan. Bahwa jangan engkau mendoakan mereka. Dengan demikian juga dalam ajaran agama Islam, bahwa doa itu yang bersifat ampunan tidak boleh kita majukan atau kita doakan orang-orang yang sudah meninggal. Iya. Berdasarkan ayat itu. Iya. Tetapi orang-orang yang hidup, non-Muslim, boleh kita doakan. Non-Muslim? Iya. Tapi bukan doa ampunan. Oh, apa aja? Doa bermohon kepada Tuhan agar dia diberi petunjuk oleh Tuhan jalan yang benar. Oh, iya. Itu dan apa? Iya. Jadi agar dia mendapatkan petunjuk ilahi dalam mendapatkan kebenaran daripada Tuhan. Nah, itu boleh. Nah, seperti waktu Nabi dilempari di Taif. Iya. Waktu Nabi berada di Taif menyebarkan agama Islam itu dan Nabi. Iya.
mereka mengejek-ejek Nabi, menuduh Nabi orang bodoh macam-macam. Iya. Bukan hanya sampai di situ, mereka berteriak-teriak, langsung melepaskan batu. Iya. Sehingga Zaid bin Harisah berlumuran darah untuk membentengi Nabi dari batu-batu yang berlayangan. Iya. Akhirnya malaikat turun mengatakan, ya Muhammad, minta apa yang kau minta. Iya. Jika kau inginkan bahwa negeri Taif ini saya runtuhkan, saya hempaskan gunung kepada mereka, saya akan hempaskan. Mintalah. Tapi apa yang diminta Nabi? Bukan untuk menghancurkan negeri Taif. Tetapi Nabi berdoa, oh Tuhan, tunjukilah kaum saya, karena mereka tidak tahu. Oh, mereka tidak mengerti. Iya. Allahumma hdina qaumana fa innahum la ya'lamun. Oh Tuhan, tunjukilah kaum kami, karena mereka itu tidak tahu. Itulah doa Nabi. Jadi malaikat tidak jadi menghempaskan karena Nabi tidak minta. Iya, tidak hancurkan gunung Taif. Iya. Itu denaba. Iya. Nah, sebagai doa untuk non muslim bersifat doa ampunan itu tidak akan dibenarkan oleh Islam. Karena itu membaca assalamualaikum saja sebagai sifat doa, itu sudah tidak dibenarkan kita mengucapkan kalimat itu kepada mereka. Iya. Nah, itu denaba. Iya. Nah, selanjutnya lagi pakai. Apalagi denaba? Kita bersalah kepada orang yang telah meninggal dunia. Iya. Sedangkan kita belum pernah sempat bertemu dengan dia, semasa hidupnya. Manusia ini tidak bisa lepas dari adanya sengketa satu terhadap yang lain. Iya. Sulit dan nabaya. Betul. Selama kita mempunyai pikiran, ya pikiran kita itu bisa berbeda. Betul. Tapi yang jelas dalam agama Islam, perbedaan itu tidak boleh dijadikan permusuhan. Betul, pertengkaran. Iya. Tapi perbedaan itu untuk kita cari mana yang lebih baik dan yang lebih benar di antara pendapat yang berbeda. Karena itulah dikatakan ikhtilaful ummah rahmah. Iya. Kita berbeda pendapat akan membawa rahmat. Ya. Nah, kalau dalam istilah pepatah, duduk sendirian sempit-sempit. Iya. Duduk bersama lapang-lapang. Iya. Apa pengertiannya Danaba itu? Artinya bagaimana Pak Kiai? Artinya, kalau kita berpikir sendiri, itu tidak ada imbalan, timpalan, sehingga yang kita pikirkan iya, tidak ada yang mengatakan tidak. Oh, iya. Jadi sempit. Iya. Tapi kalau kita berpikir bersama, dalam istilah duduk bersama, artinya pikir bersama. Iya. Yang kita bilang iya, orang bilang tidak. Kita kemukakan argumentasi, dia kemukakan argumentasi pula. Iya. Maka kita menemukan titik yang lebih baik di antara kedua itu. Oh, itulah musyawarah itu pada hakikatnya. Itu yang dikatakan istilahnya kalau Pak Anwar Haryono, lawan berpikir adalah kawan dalam mencari kebenaran. Iya. Nah, ada suatu peristiwa sejarah dan waktu terjadi perang Badar. Iya. Salman Al-Farisi, Rasulullah berkata di hadapan pasukan, kita mengambil tempat di sini untuk bertahan menghadapi musyrik. Oh, iya. Di dalam kota saja? Di Badar. Oh iya. Jadi Badar itu keluas. Nabi mengambil suatu tempat untuk dijadikan pertahanan. Oh iya. Disitulah markas. Iya. Nah, Salman Al-Farisi bertanya, apakah Rasulullah menunjuk tempat ini dasarnya wahyu daripada Allah atau dasarnya pemikiran dari Rasulullah? Iya. Nah, itu pertanyaan Salman Al-Farisi. Iya. Lantas? Nabi jawab, dasarnya pemikiran saya. Oh, iya. Karena kalau sudah dasarnya wahyu, itu tidak ada jawabannya dan apa? Iya. Kecuali sami'na wa ata'na. Iya. Dasarnya. Betul. Kalau sudah dasar wahyu, sami'na wa ata'na. Betul. Tapi kalau dasarnya pikiran, walaupun itu pikiran dari Rasulullah, bukan Rasulullahnya tapi Muhammadnya ya. Iya. Maka Salman berpendapat, ya Rasulullah, barangkali di sana lebih baik. Nah, ini kan sudah berbeda dan apa? Betul. Nabi bilang di sini lebih baik. Iya. Salman bilang di sana lebih baik. Iya. Nah, masing-masing terpaksa mengemukakan argumentasi. Iya. Nah, argumentasi dari Salman yang diminta. Iya. Karena Rasulullah tidak perlu mengemukakan argumentasi karena Nabi sudah mengatakan di sini tempat yang baik. Iya. Nah, jadi diminta. Iya Salman. Kenapa di sana itu lebih baik dari di sini? Iya. Salman menjawab, dalam pertempuran kita banyak menggunakan air.
Oh iya Nah, iya kita iya. sangat banyak memerlukan air. Iya iya betul. Nah, ini pertengahan sungai, Iya iya. sumber air di sana. Iya iya. Nah, kalau sumber air itu diduduki musyrik Mekah nanti dan dibendung, Ah, kita kehabisan air di sini. iya iya betul. Nah, Nabi jawab apa? Ah, Kalau begitu kau yang benar. iya iya. Nah, kita alih tempat ke situ, kita kuasai itu. Oh iya. Itu Nabi mengakui. mengakui Iya kebenaran, iya iya. Iya, walaupun itu dari Salman. iya betul. Nah, itu gambarannya dan Naba. Iya iya. Ajaran agama Islam, orang berbicara masalah keterbukaan. Betul. Iya. Kan itu sekarang, Iya betul. keterbukaan. Iya. Jadi cara berpikir kita itu adu argumentasi. Hmm. Mana yang benar kita ikuti. Iya. Kita tidak melihat kata itu dari siapa. Iya iya. Karena itu Ali bin Abi Thalib berkata, Ah. lah, lihatlah apa yang dikatakannya. Hmm. Tidak usah dilihat siapa yang berkata. Iya. Nah, itu berarti yang dikatakan itu kebenaran, itu yang kita ikut. Betul betul. Tidak usah dilihat, oh ini sumbernya dari si Anu. Iya iya Enggak. iya iya. Iya. Nah, itu ajaran agama dan Naba. Iya, Nah, iya. sekarang terjadi masalah. Ah. Bahwa kita berbeda pendapat. Iya. Ya, berbeda pendapat itu wajar. Iya. Tapi jangan dijadikan pertengkaran. Iya iya. Jangan jadikan pemusuhan. Nah, Iya. disinilah masyarakat kita ini yang kurang memahami masalah agama ya. Iya iya. Ya, sedikit-sedikit sengketa. Iya iya iya. Sedikit-sedikit permusuhan. Iya. Padahal Islam itu susah untuk bermusuhan, Betul. gampang untuk damai. Iya 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 iya. Iya. Tapi kenyataan dalam masyarakat terlalu gampang masyarakat bermusuhan, Iya. lantas terlalu Susah untuk damai. Iya, iya. inilah yang jadi masalah. Nah, karena itu Nabi mengancam sampai 3 hari. Iya. La yahillu li muslim ayyahjura fawqa salasati ayyam. Ah. Tidak halal orang Islam itu bertengkar lewat 3 hari. Iya iya. Nah, kalau sudah sampai lewat 3 hari dan Naba, Sudah haram. Nah, lihat hadis riwayat Muslim. Umaradu a'malu ummati fi kulli sinainin wa khamisin. Iya. Dilaporkan amal umat saya ini kepada Allah Senin dan Kamis. Iya iya iya. Tiba di hadirat Allah, Allah terima amalnya, Allah ampuni dosanya. Iya iya iya. Kecuali Ah. orang-orang yang bertengkar satu terhadap yang lain, Allah berkata, utruku hadaini hatta yastaliha. Ah. Tangguhkan amal orang ini sebelum mereka damai. Iya iya iya. Nah, ini memberi peringatan kepada kita bahwa pertengkaran, permusuhan, silang sengketa Iya iya. hanya 3 hari. Iya. Lewat 3 hari harus ada jalan damai. Iya. Dan jalan damai gampang. Iya. Bagaimana gampangnya jalan damai dan apa? Iya. Bertemu assalamualaikum, Oh. waalaikumsalam, sudah. Iya 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 iya. Itu gambaran. Besok begitu lagi. Iya. Iya iya. Nah, itu dan apa? Dengan demikian sengketa kusut dapat selesai, yang keruh dapat jernih, Iya. amal kita akan diterima Tuhan. Oh. Nah, itu. Ini yang ditanyakan Pak Kiai. Tidak pernah ketemu orangnya. Nah, ini kesalahannya. Karena agama hanya memberikan kesempatan 3 hari. Ini sudah sampai mati baru dicari-cari. Oh, kesalahannya di situ. Iya. Jadi bagaimana, Mi? Bagaimana lagi dan Abah meminta maaf terhadap orang yang sudah mati. Iya. Nggak ada Iya. jalan. Iya iya. Karena itu jangan liwatkan 3 hari. Oh iya iya. Nah, itu dan Abah. Iya iya. Dan gampang. Ya. Kalau memang jauh jaraknya kirimi surat. Iya. Selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin. Iya iya. Kan kena itu. Betul. Nah, itu dan Abah. Jadi saudara Muhammad Ali Gani. Nah, itulah jawaban Pak Kiai terhadap pertanyaan Anda. Iya. Nah, ini lagi Pak Kiai. Iya. Dari Rukiati, perempuan ini. Iya, iya. Saya sering melihat di masyarakat kita Iya. pesta untuk melaksanakan pesta perkawinan Iya, iya. atau sunatan. Itu biasanya penerimaan tamunya pada waktu-waktu asar, maghrib, isya. Sampai-sampai tidak sempat lagi melaksanakan kewajiban untuk beribadah. Apalagi wanita pasti sudah sibuk berdandan. Yang ini, yang itu, yang macam-macam. Nah, ini yang saya tanyakan. Apakah boleh kita menjamak salat itu hanya karena pesta perkawinan? Iya, iya, iya. Nah, itu kedua. Apakah boleh kita menjamu salat menjamak salat maghrib asar, salat asar dengan maghrib? Nah, itu yang ditanya. Begini dan Abah. Iya. Islam ini sebenarnya mudah. Iya. Tapi jangan terlalu dipermudah. Iya iya iya. Ya.
bahwa Islam membenarkan sholat jama' dan sholat qasar. Pertama terhadap musafir. Nah, begitu juga adanya sholat jama' tamam bagi yang berada di tempat. Tapi kalau betul-betul dianggap sulit dan nabar. Tapi kalau hanya pesta, saya menganggap belum dianggap suatu hal yang sulit untuk kita melakukan jama' tamam pada sholat maghrib dengan isya, atau lohor dengan asar, kalau hanya untuk pesta. Jadi dahulukanlah kewajiban kita kepada Tuhan sebelum kita kepada manusia. Kan hablum minallah dulu, lalu baru kalimat hablum minannas. Nah, begitu dan nabah. Jadi Pak Kiai begitu ya? Iya. Jadi kalau begitu, saudara Rukiati, itulah jawaban terhadap pertanyaan Anda. Pak Kiai, saya rasa sudah cukup sampai di situ. Saya mau permisi dulu Pak Kiai. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.